Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat pesan firman Tuhan di pagi hari ini tentang hak istimewa. Ya, sekali lagi hak istimewa. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tidak semua orang di dunia ini mendapatkan hak istimewa. Tetapi kabar baiknya adalah ketika kita mengingat kembali, mengenang kembali karya Kristus dalam hidup kita, kita bisa melihat bahwa itulah hak istimewa. Hak istimewa untuk mengembalikan reputasi kita yang buruk. Di dahulu kala Tuhan ubah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 15. Berkata begini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Bapak Ibu, ini merupakan statement Yesus kepada banyak orang. Dia berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu lagi hamba." Kenapa? Karena hamba itu dengan sang majikan, sang tuan tetap ada batasannya. Ada batasnya. Tidak terikat. Kemudian hubungannya tidak sama dengan seorang sahabat. Tetapi Bapak Ibu, Yesus mengatakan, "Aku menyebut kamu sahabat karena segala sesuatu yang Yesus terima dari Bapa, itu yang Dia beritahukan kepada kita. Itulah hak istimewa kita. Ya, kita nggak bisa berupaya dengan kemampuan kita, dengan akal kita, bahkan dengan dedikasi kita pun, pencapaian kita pun, kita nggak bisa. Sebetulnya nggak bisa sederajat dengan Allah, nggak bisa selevel dengan Allah. Tetapi saya katakan tadi, ketika reputasi kita diperbaiki, dikembalikan, nama baik kita dikembalikan, wow, Allah di dalam Yesus menganggap kita sebagai sahabat. Yang justru seorang sahabat itu ketika berkomunikasi dengan rekannya, ada keleluasaan, ada keterbukaan dari hati ke hati. Wow, Bapak Ibu, Yesus itu ketika dia menerima pewahyuan, menerima setiap apa yang Bapa sampaikan kepada Yesus, dia sampaikan juga kepada kita. Ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku." Wow, bukan kita, bukan upaya kita, bukan kehendak kita untuk memaksa memilih Yesus. Tidak. Alkitab berkata, "Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Alkitab berkata Bapak Ibu, dan aku telah menetapkan kamu, mensahkan kamu. Ada hak istimewa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menerima janji Tuhan. Bapak Ibu, kalau di dunia, ya, saya katakan tadi, nggak semua orang bisa menerima hak istimewa. Kalau sekarang kita hanya bisa melihat bahwa ketika ada seorang pejabat, dia bisa melihat, merasakan, menikmati hak-hak istimewa yang negara taruhkan, negara berikan. Seperti ada mungkin kalau pejabat kemana-mana ada pengawalan, kemudian ada makanan yang terjaga, kemudian ketika menggunakan transportasi udara mungkin ada pesawat yang harus dinikmati oleh pejabat tertentu. Itulah hak istimewa yang diberikan dunia. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan perlu tahu bahwa Tuhan memberikan kita hak istimewa menjadi sahabat sejatinya Tuhan. Menjadi sahabat sejati yang kapan saja, di mana saja kita bisa mendengar suara Tuhan yang sebagai seorang sahabat dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan,
Dia telah memberikan kita hak istimewa, bahkan karya penyaliban dalam kehidupan pribadi Yesus. Dia mau membawa kita kepada pembenarannya, dan dia mau kita diubahkan di dalam nama Yesus. Pagi ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama terima firman Allah. Dia memberikan kita hak istimewa, dan kita mengimani semua yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami di pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak lagi menyebut kami sebagai seorang hamba, tetapi Engkau menyebut kami sebagai seorang sahabat. Yang sahabat itu mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Kami tangkap perkataan-Mu, kami tangkap isi hati Tuhan, dan kami imani firman-Mu menjadi iman dalam hidup kami. Dan iman kami membuahkan hasil yang besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah gereja lokal kami, diberkatilah semua hamba-hamba-Mu, diberkatilah semua yang terlibat di dalam pelayanan, diberkatilah bangsa negara kami. Bangsa negara kami adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan bekerja, dan Tuhan berkuasa atas semua pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.